Itu satu satu hari, wah istilahnya orang datang itu udah ratusan. Udah nggak kehitung lah. Iya, kalau minggu Berapa Pak Guru bobotnya yang paling besar, monsternya paling besar di sini Pak Guru? Rekor lah. rekor itu 18 kilo. 18 kilo. Iya, itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Lur dengan saya di channel Noe Isun ya. Oke, di sebelah saya sudah tidak asing lagi ya, bagi para pemancing khususnya di daerah Brebes ya, Pak Guru ya. Di daerah apa? Prapak ya Pak Guru ya? Prapak Kidul. Oke. Nah, biar lebih kenal ataupun yang belum tahu ya, silakan Pak Guru memperkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam hormat untuk semua yang menyaksikan channelnya Noe Isun. Noe Isun. Perkenalkan, saya pemancingan Pak Guru. Kalau wilayahnya itu area spotnya ada di Desa Prapak Kidul. Prapak Kidul, ya. Kecamatan Losari, Kabupaten. Masuknya berarti ke Jawa Tengah ya Pak Guru ya? Losari ya Jawa Tengah ya. Oke, gini Pak Guru, kan Pak Guru di sini mempunyai banyak tambak nih Pak Guru ya? Ya. Nah, tambak ini dikhususkan bisa untuk pemancing juga, pemancing kakap. Itu ya, banyak yang lainnya juga ya Pak Guru ya? Ada kayak apa lagi ikannya Pak Guru? Ya, selain berarti kalau ditambak ya predator air payau. Karena apa ya? Jadi tergantung luasan tambak. Jadi yang kita kelola itu per titik itu nyampe paling sedikit ya, itu 5 hektar. 5 hektar? Untuk satu titik. Satu titik itu udah 5 hektar. Oke, ini berarti berapa titik nih Pak Guru? Pemancingan Pak Guru area spotnya ada berarti ada A. Kalau A ini area ini nih. Ini sebelah kanan ini ya? Iya, ini sampai sana. Oke, sampai itu sana ya. 6 hektar. 6 hektar. Yang sebelah sana itu area. Jadi seberangnya? Iya, itu area B. Area B. B itu ada 5 hektar. Area C itu ada 7. Yang C itu berarti ujung sebelah timur itu C. Ini ujung sebelah baratnya D. Oh, berarti A, B, iya. C. C-nya ke ujung lagi. Oh, C-nya ke sana lagi. D-nya ke ujung. Oke. Ya, kalau yang ini yang di perempatan kali itu yang sebelah timur. Sebelah timur ya. Itu sebelah timur itu area F. Oh, area F. Iya, area F. Kok bisa loncat gitu Pak Guru? Nanti sejarahnya saya ceritain. Yang sebelah baratnya itu F ya. Itu kan F, ini G. Oh, G. Iya, G. Yang tadi dipancing. Oh iya itu G. Yang hanya sebelah sana misal lagi. Ada lagi yang paling barat lagi. Oh, ke sana lagi berarti ya. Itu. Oke. Nah, yang sekarang nambah lagi. Ini perlu saya sampaikan, nambah lagi satu titik itu kita namakan area I. Oh, area I. Itu area itu berarti kalau dari sini itu 1 kilo lebih lah. Aduh. Lumayan. Lumayan. Tapi ini kayaknya sih potensial juga ya Pak Guru ya, karena masih baru ya, belum banyak yang ini ya, belum banyak di situ ya. Yang baru itu awalnya kita kelola karena terlalu jauh, terus waktunya juga tidak memungkinkan, akhirnya kan disewa ke orang lain. Oh gitu. Nah, mulai tahun ini nih 2022 di pertengahan kita kembali tarik. Kedepannya akan kita fasilitasi lah sampai sana itu kita gunakan perahu. Oh, insya Allah. Gitu. Doakan saja. Iya, siap. Semoga terlaksana untuk tahun ini kita bisa nembus sampai ke sana. Oke. Berarti tambak itu dari A sampai I gitu, yang terakhir ya. Iya. Tapi yang kita lepas yang E kita lepas ke orang lain. Oh, ke orang lain. Nah, berarti kalau tambak E itu bisa dipancing apa enggak nih Pak Guru? Biar kalau tambak E masih bisa. Masih bisa. Ya, karena satu keluarga, rekan bisnis juga, jadi tetap masih bisa digunakan. Oh, bisa ya. Oke, gini Pak Guru. Sebelumnya ini tambak ya. Sebelum buat area pemancingannya untuk umum ya. Sebenarnya itu tambak ini dikelola untuk apa sih sebenarnya Pak Guru? Awalnya ini kan milik keluarga ya.
Oh, milik keluarga. Oke. Dari awalnya itu ini milik keluarga istri saya. Awalnya milik apa. Nah, saya ngelola itu dari 2009. 2009. Oke, Iya, sekarang 2022 berarti ada sekitar 11. 13 ya. 13 ya, 13 tahun. Wow, oke, berarti jam terbang ataupun itu lama ya. Itu awalnya memang kalau dari keluarga saya sendiri memang pemancing. Jadi, berarti hobinya dari mancing gitu. Dulu sampai sekarang pun mengantar pemancing. Nah, dari 2009 itu apa dulu tadi? Semenjak saya kelola masih bandeng sih. Oh, digunain untuk ini apa sih? Ternak bandeng gitu. Terus apa lagi, Bu? Cuma dari situ kan karena saya juga kadang punya teman yang mancing, sama-sama dari nelayan. Oke. Ya. Jadi awalnya mancing ditambah, iseng-iseng aja tuh di depan pintu. Dulu kan mancing kakap nggak begitu populer ya. Iya, hanya ngisi waktu aja ya kosong itu. Iya, mungkinnya banyak di sungai-sungai, tapi untuk mancing di tambak enggak. Oke, kurang ya. Iya, karena di tambak kayaknya sih pemancingan Pak Guru itu yang membuat brandnya itu di tambak itu. Oh gitu. Pak Guru. Iya. Iya, jadi memang saya selama saya mancing ya, memang kalau untuk tambak-tambak itu memang jarang ada juga ya untuk pemancingan tambak. Memang di sini khusus pemancingan Pak Guru memang dia memfasilitasi tambaknya itu bisa untuk memancing kakap atau baramundi ya. Dan itu luasnya juga bisa berhektar-hektaran ya Pak Guru ya. Kalau misalkan di area A, B, C, D bisa kalian eksplor semua. Dan di situ pasti ada ya ikan ya Pak Guru ya? Ada, saya pastikan ada. Cuma jam makan dan strike-nya kita sesuaikan. Tergantung dari rezeki juga Pak Guru ya. Oke. Kakap memang agak-agak susah sih. Gampang juga. Susah. Nah, gini Pak Guru, kalau misalkan di tambak itu memang si kakap itu kadang memang ada dari yang kecil ya masuk ke tambak bisa ya. Bisa. Tapi gimana sih dari Pak Guru sendiri ya ada metode kah ataupun caranya untuk melestarikan ataupun kakap itu memang terjaga habitatnya dan sering dipancing pun masih ada aja gitu. Gimana nih Pak Guru? Iya, jadi awalnya tentu kan dari 2009 ya. Ya kita terus setelah itu ada bantuan tuh dari Dinas Perikanan dari Balai kalau nggak salah itu ada bantuan kakap putih. Itu mulai tahun itu di 2009 itu mulai ada budidaya kakap. Nah, di sini tuh pernah ya termasuk ke bagian dari uji coba. Berarti di apa sih bibitnya gitu ya? Bibitnya. Nah, tapi yang lepas dari sini ke misalnya ke Kalianyar atau Kali Sipin itu saat petani diberikan bantuan kakap di benihnya itu sampai besar tidak ada. Oh, tidak ada. Iya, tidak ada. Nah, kebetulan waktu itu saya dan orang tua itu kan diberi. Nah, itu sampai 2010 itu ada masih. Oh, masih ada. Masih banyak. Makanya itu 2010 kita masih dipancing tuh, masih maksudnya ngajak teman mancing di depan pintu, yang mancing teman-teman di sekitar lah kayak misalnya Pengabaian. Ya. Berarti dari benih itu populasi masih ada gitu ada, ya. Beda misalkan di tempat lain itu tidak ada. Udah nggak ada gitu. Iya. Tidak adanya karena memang secara tidak langsung memang sengaja dimusnahkan karena petani kan cenderungnya yang ini aja lah sesuai dengan realitanya bandeng. Kalau mau tanam bandengnya otomatis predatornya harus. Iya, berarti misalkan untuk bandeng itu memang dianggap apa sih kakap ya baramundi itu dianggapnya hama ya seperti itu ya. Berarti beda misalkan di Pak Guru di sini malah justru di ini ya di budidaya gitu ya bisa. Nah, bisa itu kan awalnya terus ini karena mungkin dari hobi apa ya seneng lah. Akhirnya mulai 2010 itu rumpun sudah ada di sekitar sini tuh sudah banyak orang mancing. Karena saya sering membawa teman mancing, akhirnya kan terdengar tuh dari mulut. Akhirnya
Ikut mancing. Waktu pertama itu kita nggak narik, maksudnya kalau mancing ayo. Oke, ya. Nah, mulai 2010 sudah mulai banyak yang tahu. Nah, akhirnya eman-eman kalau misalnya potensinya ada, para mundi jadi menarik kan, mulai diminati waktu itu banyak orang-orang Cina, terus pemancing-pemancing yang senior itu. Nah, akhirnya kita manfaatkan. Iya, kita peluangnya saya ambil. Wah, ini bisa jadi peluang ke depannya, kayaknya sih bisa untuk penghasilan menurut saya itu. Betul, ya. Nah, berjalannya waktu tuh mancing nggak tren. Jadi seolah-olah kayak yang buat rumpun atau mancing saya mulai ditambah gitu, kesannya sungai kok buat nyari rezeki gitu. Benar. Buat ya kesannya masih waktu zaman 2010 itu masih negatif kayaknya sih. Untuk yang mancing di sungai terus dibuat saung minta bayaran tuh. Jadi memang itu ya. Jadi buat apa sih mancing di sungai itu kan ya tempat umum gitu ya, berpikirnya gitu ya, berpikir ya kalau dibikin saung pun ya mungkin manfaatnya apa gitu kan, berpikir gitu ya. Ya mungkin memang pemancing itu masih ingin apa ya namanya Pak Guru? Apa ya? Bebas saja gitu ya. Iya, waktu 2010 masih trennya kayak gitu. Jarang yang ada istilahnya rumpun terus diolah, itu sudah jarang lah. Palingnya untuk mancing pribadi. Nah, mulai 2011 inisiatif saya itu mulai ditingkatkan. Ya, dimunculkan di publik lah. Mulai istilahnya kalau ada yang datangnya, ini pemancingan Pak Guru. Mulai ini pemancingan Pak Guru. Nah, nama pemancingan Pak Guru saya trenkan. Itu awalnya itu bukan pemancingan Pak Guru. Apa itu? Pondok Pak Guru lah gitu. Oh iya, pondok. Itu pakainya pondok. Nah, setelah itu karena perjalannya waktu lalu lintasnya itu lumayan. Nah, akhirnya tempatnya saya bikin 2012. Saya dirikan itu tempat parkir. Tempat parkir. Tapi berarti pemancingan mulai masuk ke istilahnya izin usaha itu dari 2011. Dari 2011 itu izin usaha pemancingan itu sudah legal. Sudah legal, ya, sudah legal. Jadi kita ajukan, kita legalitasnya turun di 2011. Nah berarti setelah dilegalkan, ya berarti kan udah benar-benar serius nih untuk apa namanya itu pemancingan untuk umum seperti ini. Nah, mulai naik-naiknya nih Pak Guru, mulai rame-rame benar-benar orang-orang itu udah pada tahu dan pada kesini lah pada mancing gitu. Mulai sekitar tahun berapaan? 2012-an lah. 2012-an itu saya keluar, maksudnya tuh karena istilahnya misalnya kalau ada acara pertama kali itu saya ikutin acara MMC pertama. Lomba event gitu. Pertama itu kan anniversary-nya itu MC pertama, kedua saya hadir ke Cirebon. Nah, setelah itu kan mungkin komunitas tertua ya. Iya, betul ya. Akhirnya kan diikuti oleh misalnya kayak di Tegal, MMT, atau misalnya di Cirebon sendiri kayak BBSC. BBSC. Karena ya sejarahnya komunitas besar itu mabar ya di tempat saya. Oh gitu. Iya, awal-awalnya. Awal-awalnya. Jadi mulai 2012 saya ngerasa karena saya juga sering jalan keluar, sering mengikuti kegiatan. Ya, mulai saat itulah misalnya jadi sering dikunjungi. Jadi Pak Guru itu ikut event juga di tempat lain, itu sama saja kan mempromosikan ini ya pemancingannya. Berarti kan orang lain juga tahu apa gini ya pemancingan Pak Guru. Dan Pak Guru ada ininya, berarti ada fanpage-nya atau di Facebook apa gitu ada berarti ya? Ada ya. Namanya apa Pak Guru? Pemancingan Pak Guru. Pemancingan Pak Guru. Oke. Lur misalkan ingin tahu lokasi ataupun spot-spot yang sudah dipublis sama Pak Guru, bisa di invite aja di Facebook, namanya Pemancingan Pak Guru ya. Iya. Semua
pemancingan Pak Guru. Di YouTube-nya pun pemancingan Pak Guru. Oh, ada YouTube-nya juga. Pokoknya semua ya, misalnya kayak di Instagram atau tetap kita kita Instagram juga ada pemancingan Pak Guru. Sip benar. Berarti promosi untuk di medsosnya itu benar-benar ini ya. Kalau di websitenya kita ambil wisata mancing Pak Guru. Oh gitu. Jadi bisa dicek di situ. Tapi kadang kan kecenderungan kita masyarakat kita itu gimana? Kurang mencari ini kok. Kayaknya mencari informasinya hanya sebatas sini aja, nggak menggali semua. Oh iya. Memang. Ya. Membacanya masih maklum Guru. Kalau yang namanya Indonesia memang tidak dipungkiri sih apa sih untuk budaya membacanya agak kurang. Tapi misalkan sudah melihat langsung ataupun mulut dari mulut ke mulut gitu ya pasti cepat ya Pak Guru ya. Oke, gini Pak Guru. Ini kan untuk pemancingan ini berarti kan ada tarifnya nih Pak Guru ya. Nah, sekiranya untuk yang mau mancing ke sini deh Pak Guru ya, tarifnya berapa Pak Guru dari Pak Guru? Kalau yang ini untuk tiket masuk sebenarnya kita tiket masuk itu 15.000. 15.000. Iya, tiket masuk itu berlaku untuk semua. Jadi walaupun nggak mancing, kalau laki-laki ya 15.000. Kalau ibu-ibu 10.000. Oh gitu, ada bedanya. 5.000. Oh gitu. Iya. Kalau mancing bawa joran pun itu tetap sama 15.000. Oke. Berarti gini, misalkan mancing bawa keluarga itu berarti tarifnya dibedain ya Pak Guru ya untuk satu keluarga, misalkan kayak laki-laki, ibu-ibu dan pasti bawa anak juga ya buat apa sih yang namanya liburan gitu ya Pak Guru ya. Beda-beda ya. Jadi untuk pemancing sendiri 15.000 ya. Untuk pendampingnya si istri itu 10.000 ya, anak berarti 5.000. Oke. Kalau maksimal yang joran kita gunakan itu 2. Jadi kalau 2 jorannya cuma nambah 5.000 lah, 20.000. Oke. Itu udah lama dari 2018 kayaknya sampai sekarang tarifnya masih sama. Oh, berarti belum ada kenaikan ya? Enggak, kita orientasinya makin ke sini bukan apa ya? Gimana Pak? Orientasi kita hanya memberikan apa sih tempat untuk ini aja, untuk refleksi. Oh iya. Soalnya kalau untuk tarif 15.000 untuk di tempat mancingnya kayaknya sih memasyarakat lah. Ya, wajar lah ya. Wajar. Oke. Apalagi tempatnya juga luas ya. Terus juga memang sekarang banyak saung-saung juga ya Pak Guru ya. Waktu kapan ya? 2018 belum. Kita belum terlalu banyak. Oh iya. Masih. Berarti ini mulai pembangunan dibanyakin ini saungnya tahun mulai 18 itu. 2018 itu. 18 ke sana paling saungnya ada di depan pintu. Kalau mulai 18 19 kan masuk ke pandemi itu. Terus 1 2. Nah, itu kita mulai bikin saung. Mulai. Nah, waktu pandemi itu masih tetap antusias untuk memancing masih banyak juga atau menurun? Pandemi malah naik sebenarnya. Oh, malah naik. Pandemi, karena kan jarang apa ya, banyak tempat wisata yang ditutup. Oh iya, betul-betul. Ya cuma ya waktu pandemi mau tidak mau apa ya, kita harus ngikutin protokol. Protokol sehat. Ya agak kurang juga, tapi tetap namanya orang mencari hiburannya tetap masuk. Kita nggak bisa melarang. Oke Lur. Nah, misalkan bagi kalian yang belum tahu ya pemancingan Pak Guru, monggo silakan ke sini. Dan jika kalian ingin tahu juga fasilitasnya nih Pak Guru ya, fasilitas untuk pemancingan Pak Guru itu apa aja gitu. Kalau yang ingin mancing di sini tuh bukan hanya sekedar mancing gitu. Jadi ya barangkali ada kayak apa dari Pak Guru sendiri, gimana Pak Guru? Untuk fasilitas yang paling vital ya. Kalau pemancingnya mungkin saung. Iya, saung. Oke. Nah, untuk saung kita fasilitasi itu setiap area sampai 5 atau 6 lah, kadang ada yang puluhan untuk setiap titik lah. Setiap titik. Ini kalau titik terdepan ini udah banyak. Ini udah banyak ya ini ya, 1 2 3 4 5. Nah, kalau itu apa itu Pak Guru? Yang tengah. Iya, tengah itu untuk pertemuan. Itu sampai 100 orang. Oh, seperti aula gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau yang di sana aula juga? Itu aula juga.
Oke. Yang selanjutnya fasilitasnya ada penginapan. Oh, ada penginapan juga. Penginapan homestay kita ada di bagian belakang. Itu untuk atas bawah. Tarifnya berapa nih Pak Guru? Untuk tarif 100.000. 100.000. Itu per 24 jam. Oh, 24 jam. Oke, per hari. Itu digunakan biasanya sih untuk gimana Pak Guru? Untuk kelompok ya. Artinya itu misalnya 10 orang ya bisa masuk. Oh gitu. Oke. Karena di sini jarang yang menginap 2 orang atau suami istri. Iya. Jarang ya. Kebanyakan kan udah masuknya ke komunitas ya untuk acara. Betul. Yang selanjutnya untuk tempat pertemuan kita fasilitasi dari yang 10 orang, 50 sampai 100 kita fasilitasi tempatnya. Berarti kalau ini untuk aula pertemuan ini bukan hanya untuk komunitas pemancing aja ya Pak Guru ya? Iya. Berarti misalkan dari instansi ataupun kelompok ataupun grup yang ingin mengadakan pertemuan itu bisa di sini juga ya Pak Guru ya? Ya kita bisa fasilitasi semua kalau di itu. Jadi saat pengunjung menggunakan berarti kita fasilitasi pengeras suaranya ada. Sound system ada. Tempatnya pun itu free. Oh free. Kita nggak menarik misalnya tarif aula segini. Jadi nggak ada charge-nya juga ya. Cuma tiket masuk. Udah. Wah mantap. Mantap Lur. Jadi misalkan mau pertemuan di sini ya itu bisa mencakup berapa orang Pak Guru? Yang aula nyampe yang besar 50, aula yang perempatan itu 50. Kalau yang ini besar ini nyampe 100. Sampai 100. Cukup bayar tiket masuk aja. 100 orang bisa muat di Pak Guru ya di sini. Oke. Mantap ini. Kalau untuk kegiatan di pemancingan Pak Guru ini enggak terikat dengan pemancing sebenarnya. Saja dari yang hobinya misalnya sepeda, pakai motor, gitu, dari aparatur desa. Iya. Nah, kita terbuka aja kalau mau, ya, welcome ya. Mau makan, misalnya mau kegiatan. Cuma kalau kegiatan di pemancingan itu kita jauh-jauh hari. Gimana? Ya minimal ya misalnya kalau besok mau kegiatan berarti hari ini ngabarin. Pesen apa aja. Gitu bisa berarti. Apa saja lah misalnya untuk makanan yang seafood kita fasilitasi semua. Berarti misalkan untuk makan-makan di tempat juga. Berarti Pak Guru juga menyediakannya Pak Guru ya? Iya, sampai ribuan lah. Ribuan? Hebat. Mantep. Sampai ribuan sanggup loh. Sampai ribuan. Nah, kita sudah bekerja sama dengan masyarakat. Sudah sampai ke desa. Jadi untuk tingkat nyampe 1.000 2.000 kita siap. Gitu. Berarti memang Pak Guru juga memfasilitasi untuk apa sih namanya? Pengunjung di sini. Dan Pak Guru juga membuka istilahnya apa ya Pak Guru? Dengan masyarakat berarti membuka apa namanya Pak Guru? Usaha lah ya. Usaha. Oke. Saling kolaborasi. Berarti kerja sama masyarakat juga ya Pak Guru ya. Oke. Dan di sini Pak Guru, ini kan tempat luas nih Pak Guru ya. Iya. Pernah bikin acara lomba gitu ya di pemancingan Pak Guru ini. Bisa mencakup berapa anggota atau peserta untuk memancing di sini untuk mencakup semuanya ini, semua tambak ini Pak Guru? Sebenarnya kalau kegiatan kita nggak terlalu kegiatan misalnya harus banyak pesertanya enggak. Kalau di pemancingan itu kegiatan yang penting kegiatan itu memberikan apa ya istilahnya kepuasan bagi yang penyelenggara, terus ada nilai, ada nilainya yang kita utamakan. Kalau kegiatan di pemancingan, kalau yang khusus memancing, itu bisa nyampe 2.000. 2.000. Yang sudah berjalan lah. Yang sudah pernah ya Bu ya? Sudah pernah. Oke, sudah pernah berarti sampai 2.000 berarti. 1.800, 1.500. Banyak juga ya Pak Guru ya? Oke. Itu pun waktu sebelum pandemi, itu kita malah kegiatan setiap bulan. Setiap bulan?
Tiap bulan kita. Cuma kan dulu gimana? Enggak tren ya, maksudnya tuh mancing event itu nggak populer ya, maksudnya nggak populer, maksudnya nggak kedengeran. Di sini ada kegiatan, di sana ada kegiatan, karena kan dunia media sosial baru kerekam ya, baru dikenal masyarakat mulai 2016 kayaknya ya. Ya betul. Waktu dulu sih masih FB juga ya, iya, biasa itu aja, ya, kan, biasa aja ya. Orang pemancingan ada dari 2012 aja, nggak ini. Iya, betul. Nggak terlalu. Saya aja mancing aja baru dari tahun 2017. Iya, kita sudah ada ya. Udah ada. Saya nggak tahu berarti. Nggak tren dulu, nggak tren. Nah, kalau fasilitas yang lain setelah penginapan, kita ada MCK juga ada, terus musola kecil lah juga ada. Terus misalnya kalau butuh tempat bermalam yang di luar dari area pemancingan pun kita udah bekerja sama dengan lingkungan. Maksudnya gimana nih Pak Guru? Misalnya kalau acara besar, misalnya acara, kan biasanya datangnya kalau acara minggu yang dari jauh ya Sabtu udah tiba kan dia. Itu kita tawarin untuk mau menginap di mana, di area pemancingan apa di pemukiman itu. Oh gitu, ada gitu juga. Ada. Kita sudah kerjasama dengan masyarakat. Oke. Malah tiketnya murah kayaknya sih, cuma satu hari berapa? 50.000. 50.000. Tanya itu. Itu bentuknya apa? Kamar atau rumah atau gimana Pak Guru? Rumah, bentuknya rumah. Iya, jadi 5.000 itu misalnya kenanya satu orang, ada yang borongan. Oh gitu. Itu kan kalau masyarakat sini kan nggak tahu lah. Beda-beda. Iya, maksudnya nggak tahu, kayak misalnya beda, kayak misalnya kayak di Cirebon. Gimana? Ya kayak di Guci, apa kan udah memang sudah diniatkan. Oh iya. Kalau ini mah misalnya kalau ada yang nginep satu keluarga ya paling 100.000. Murah. Asik sih masyarakat. Iya. Kenapa kakak masih ada ya? Oh ya, boleh. Jadi karena kita sudah misalnya bawa brand yang tenar yang dipopulerkan oleh pemancingan adalah kakap. Sebenarnya kita fasilitasi semua sih predator yang ada di air payau. Cuma kan karena pemancing kakap memang dia tren lah. Tren. Memang kelasnya beda gitu tren, ya. Tren. Jadi kita fokus di situ. Fokus dan bibit itu dari 2009 itu yang ada awal itu kita terus menerus ada. Gimana terus menerusnya? Maksudnya tuh di supply terus lah. Oh, di supply terus. Di supply terus. Oke. Itu kita ambil langsung kerjasamanya dari Bali. Oh, dari Bali? Iya, dari Bali. Oh, berarti dari apa sih? Supply dari Bali? Dari Bali. Dari Lampung. Bali dan Lampung lah itu. Nah, itu setiap berarti 1 tahun itu hampir 3 kali. 1 tahun 3 kali? 1 tahun 3 kali kita. Setiap 1 kali supply berapa? Nyampe 15.000 ya, 15, kadang nyampe puluhan ribu, 50.000. Pantas ya nggak habis-habis ya Pak Guru ya? Lumayan, bukan nggak habis-habis tapi lumayan modal. Iya. Kalau kakak kan ngitungnya dia per senti kan? Oh, per senti. Bibitnya biasanya berapa senti? 1 senti itu yang kalau kecil itu nyampe 250, ada yang nyampe 400 per sentinya. Oke. Ya bayangin aja kalau misalnya kita tebar ukuran 5 cm, terus jumlahnya 50.000, bayangin berapa? Hitung sendiri. Udah puluhan juta itu kita sekali tebar. Tadi gini Pak Guru, tadi kalau bibit atau benih yang Pak Guru pesan ya, itu kan nggak langsung ditebarin ke tambak ya, berarti di penangkaran dulu ya? Iya. Okay. Jadi berapa lama Pak Guru? Hitungannya 2 jam lah, 1 jam hitungannya 1 jam. Jadi gini, jadi itu namanya untuk mengadaptasi. Iya. Dikasih aerasi. Jadi istilahnya bibit kan itu datang. Setelah datang
kita jangan langsung taruh di air ya. Itu bisa mati total. Oh gitu. Itu pengaruhnya apa tuh Pak Guru? Pengaruhnya ya banyak, pH. Oh iya ya. Suhunya kan. Oke. Suhunya udah itu apa sih? Suhu, terus pH air, terus apalagi tuh yang pengaruh apa ya? Kadar inilah. Garam. Kadar garam. Oke, iya. Berarti memang susah-susah gampang juga ya. Iya. Berarti penangkarannya gimana nih Pak Guru? Iya, jadi misalnya datang kan, datang. Kita berikan aerasi dulu, berikan oksigen. Oksigen, oke. Setelah berikan oksigen, kita cek berkala suhunya berapa, pH-nya berapa lah, itu aja dua. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi air yang ada di tambak. Jadi kita masukkan sedikit. Oh, secara bertahap ya. Sedikit. Biar si ikan itu ya beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu ya. Baru. Itu aja sih kalau. Nah, terus jangan terlalu lama juga kalau udah setelah itu kita aerasi, kita berikan air sekitar 1 jam lah, kurang dari 1 jam, baru kita taruh di penangkaran kayak yang tadi yang kecil, atau ke kolam tuh. Oh iya. Ada yang keramai. Kita situ dulu, kita melatih makan, karena 24 jam dia nggak makan. Oh gitu. Setelah itu ya masih stres kayak mungkin ya, masih ini aja menyesuaikan. Setelah itu kalau udah makan dia udah naik, udah makan. Nah itu untuk ukuran kecil segitu makanannya apa Pak Guru? Yang kecil kita makannya dari beli pelet lah bentuknya. Oh pelet. Iya, ada yang bentuk apa sih, bubuk ada. Yang kan ada ukuran itu, ada yang nomor 0, 1, 2. Kita sesuaikan dengan apa sih, lebar mulutnya atau usia lah. Oke, iya. Nah, misalkan udah ditaruh di penangkaran seperti itu ya, kolam tersendiri gitu. Untuk dilepas ke tambaknya sekitar berapa lama lagi? Cepat, paling 2 minggu. 2 minggu? Iya, lama-lamanya kita 1 bulan. Oh gitu. Iya. Jadi kita lepas saat dia sudah panjangnya 7 cm. 7 cm. 5 cm aja kita udah berani lepas. Oke. Nah, untuk ditambaknya ya kita menyesuaikan karena kakap, kita orientasinya kakap. Ditambaknya kita harus luas. Ya. Kakap itu kalau mau benar-benar berhasil untuk budidaya kakap, atau yang mau mencoba nih. Ya, ini kisi-kisinya yang mau mencoba misalnya punya tempat pemancingan kakap di tambak, ya. Jangan tanggung-tanggung. Jangan 1 hektar. Berapa hektar? Minimal 5 hektar nih. 1 titik nih. 1 titik 5 hektar. Yang pernah saya alami 5. Kalau kurang dari 5, untuk perkembangannya, untuk apa sih? Pertumbuhan populasi ke depan, terus untuk daya tahan si kakap itu rendah. Apa itu? Pengaruhnya apa nih Bang? Pengaruhnya jadi kita tidak bisa memberikan makanan yang sesuai yang dibutuhkan oleh kakap. Artinya kakap itu kalau udah gede, udah 5 kilo atau 3 kilo ke atas, itu makanannya per kilo itu prosentasenya 0,5. 1 kilonya 0,5. 0,05 lah. Oke. Apa pengaruh nggak misalkan si kakap itu jenisnya apa ya? Teritorial gitu. Barangkali misalkan untuk 1 tempat, ya. Misalkan 1 tempat ini kakap itu ya wajarnya itu hanya 3 kakap. Tapi misalkan dibanyakin, itu akan saling bersaing untuk mencari makan. Iya. Bisa jadi gitu ya? Bisa jadi. Oke. Makanya kan kalau sistemnya istilahnya alami, kayak yang pemancingan Pak Guru coba, itu memang harus luas. Kalau yang intensif itu pun sebenarnya harus luas juga. Harus luas. Artinya jangan setengah, misalnya 1 kota kayak Galatama, nggak bisa. Kita akan stres, terus makannya juga banyak.
Nah, ya untuk ini juga untuk operasional. Kan kalau misalkan KKP itu udah dilepaskan ya Pak Guru ya, yang dari apa sih Penangkaran gitu. Di sini ada itunya Pak Guru, apa sih namanya tuh untuk makannya si kakap itu apa Pak Guru dari sininya, dari tambaknya sendiri? Iya, nah itu paling penting. Jadi saat kita awal-awal kan kadang kesulitan kita mengikuti lah kakap ini maunya gimana sih. Kita kan harus ngikutin maunya dia, jangan dia ngikutin itu. Nah, akhirnya awalnya gitu. Akhirnya kita menyesuaikan kecenderungannya ke kemauan dia malahan. Kemauan dia. Beda kalau intensif. Kalau intensif kan dia dipaksakan mengikuti kita ya. Tapi kalau untuk pemancing kakap secara alami, kita yang harus mengerti. Iya, menyesuaikan saja dengan misalnya habitat kakap. Nah, waktu 2011 itu pemancingan Pak Guru itu sudah mulai sadar bahwa tempatnya harus luas nih. Waktu itu kita punya tambak 5 hektar, satu kotak, kita pecah semuanya. Oh, pecah gitu, oke. Galang-galangnya itu kita hancurin sengaja. Oh, diluasin jadi ya. Dari satu misalnya. Berarti dulunya itu yang misalkan satu titik 5 hektar itu disekat-sekat gitu Pak Guru? Iya, pemancingan Pak Guru itu milik keluarga ya, milik orang tua, masih sekat-sekatan. Kayak sini nih tuh ada 5 kotak sekat-sekatannya. Nah, waktu sudah sadar memang kita orientasinya buat mancing ya. Orientasinya itu dari tambak ke jasa lah ya. Kita bongkar semua jadi los satu ini satu terus kita tanamin tuh sejenis mangrove ya, kita tanamin. Iya. Kayak yang kita lihat di jalan-jalan itu hasil tanam pribadi dari pemancingan. Oh gitu, iya. Emang kalau mangrove ini ya manfaatnya bagus ya Guru ya. Itu jadi pribadi, bukan dari pemerintah atau dari siapapun. Itu kita beli sendiri, cari sendiri, tanam sendiri. Terus istilahnya apa ya? Dirawat lah. Ya. Jadi biar apa ya? Ya memang kalau misalkan bakau itu memang menjaga struktur tanah agar tidak gampang abrasi ya Pak Guru ya. Karena memang di sini kan yang namanya sungai itu kan kadang itu ya ada rob, ada surut gitu ya. Kalau misalkan rob ya kadang si tanah itu ini ya ketutup ya. Nah, karena adanya bakau ini kan masih ini ya Pak Guru, masih tahan sama akarnya si bakau itu ya Pak Guru ya. Sebenarnya kompleks ya fungsinya itu. Mangrove itu fungsinya itu ya bisa melindungi ikan juga. Untuk akarnya kan akar hisap. Jadi untuk tempat berlindung, tempat berburu, tempat bertelur. Ya, cuma kan itu pun kakap itu sebenarnya nyaman di situ karena itu kadarnya selalu stabil yang kalau di bawah pohon mangrove. Iya. Karena dia saat airnya misalnya pH-nya rendah akan diserap. Karena mangrove kan dia mengambil yang dihisap itu air tawarnya. Oh, air tawarnya. Iya. Jadi kan otomatis misalnya kalau kelilingnya banyak, mangrove-nya banyak, saat musim hujannya air akan pH-nya stabil. Oke, berarti tawar dia terlalu banyak ya, asinnya ya ini enggak terlalu berkurang gitu ya Pak Guru ya. Dia menyerap tawar. Nah, ini lanjut lagi Pak Guru. Bagi ini angler ya, misalkan mancing di sini, tetapi tuh mereka nggak bawa apa namanya tuh amunisi udang gitu Pak Guru. Ya, mereka hanya mancing di sini, taunya di sini, tapi nggak tahu tempat beli udangnya. Barangkali di sini ada nggak Pak Guru udangnya? Iya, kalau di pemancingan kita sediakan. Iya, cuma untuk jumlahnya terbatas. Tapi untuk masyarakat di sekitar untuk mencari udang sudah banyak sekarang. Sudah mulai kira-kira berarti sepanjang jalan itu ada yang jual ya Pak Guru ya? Sekarang tuh udah dari banyak.
dari 2020. 2020. Wah, sudah yang namanya apa sih ya, bisnis di pemancingan itu sudah mulai pokoknya tren lah. Mantap lah pokoknya. Ya, apalagi kalau perlombaan, apalagi ya perlombaannya Pak Guru ya, perlombaan itu kan memang bukan kapasitasnya hanya untuk lokal, tapi memang sudah Jawa Barat mungkin ya, Jawa Barat juga bisa ya Pak Guru ya. Jadi mungkin ya dari mereka juga pasti memanfaatkan untuk apa sih, menjual udang ya Pak Guru ya. Oke, berarti di sini Pak Guru ada dan di masyarakat sekitar pun ya, ataupun di jalan sepanjang jalannya sampai ke Pak Guru ini juga ada yang ngejual ya Pak Guru ya. Ada. Kalau di kita ambil dari alam ada, yang budidaya juga budidaya sendiri. Oh, ada Pak Guru? Kolamnya ada sebuah jenis. Oh. Nah, yang berarti yang dari alam ini jenisnya apa Pak Guru? Yang udang dari alam itu jenisnya pecin. Pecin. Ya, udang putih ya. Kalau dari budidaya biasanya panami. Panami. Oh iya. Oke Lur, mungkin dari Pak Guru sendiri ada nggak momen menarik nih Pak Guru di pemancingan Pak Guru ini sendiri nih? Momen yang menarik di tempat saya itu biasanya yang lebih tahu ya, yang lebih tahu orang yang sering berkunjung. Ya. Artinya berarti orang yang menikmati secara apa ya? Jadi memancing itu sebuah hiburan. Ya. Biasanya dia akan menemukan momennya. Jadi momen yang menarik itu saat malam hari. Malam hari. Gimana Pak Guru? Jadi saat malam hari memang kakap ya mencari makannya ya, mungkin momen yang pas ya. Berarti malam tuh berarti lebih agresif ya? Iya, lebih agresif. Iya. Malam hari, terus di air yang ada arusnya, misalnya di depan pintu. Pintu apa Pak Guru? Pintu air tuh. Oh, pintu air, barangkali pintu Doraemon. Di pintu air itu pasti kalau airnya mengalir pasti dia akan mendekat ke momennya. Berarti sama aja disebut kuncen juga Pak Guru? Iya, sama. Oke. Iya, kalau kuncen-kuncennya kan paham. Tadi udah paham ya. Iya, misalkan mancing di sini yang udah sering ke sini pasti ke pintu. Itu momennya. Oke. Yang selanjutnya saat musim hujan. Musim hujan gimana? Saat musim hujan itu kebanyakan ikan itu agresif. Oke, agresif. Agresif. Karena kan mungkin ada perubahan pH air, perubahan suhu mendadak gitu. Jadi saat musim hujan itu satu musimnya di pemancingannya ramai. Iya, beda. Kenapa Pak Guru? Mungkin karena apa sih, ikannya ada ya, terus memang momennya situ, terus mungkin juga karena di sungai ngelondor mungkin ya. Oh iya, oke. Saya paham ya. Jadi gini, mungkin saja nih Pak Guru ya. Kalau musim hujan misalkan kayak di laut itu ya ombak ya nggak mungkin kan ya, takut juga. Terusnya misalkan di sungai atau di kali itu ya memang banjir ya Pak Guru ya, banjir. Dan memang cocok untuk mancing ya di tambak ya. Jadi misalkan musim hujan memang cocok juga di tambak. Jadi ikannya memang ada dan ada saung-saungnya juga ya Pak Guru ya. Benar. Iya, jadi apa ya, tempat mancingnya yang masih misalnya mau tetap bertahan, tetap eksis, ya harus punya keunikan lah. Iya, betul. Punya view sendiri. Sebenarnya nggak kalau pemancingan Pak Guru di tambak ini memang nggak ada matinya dari misalkan pengaruh dari cuaca ya Pak Guru ya. Enggak. Mau panas mau hujan gitu. Ada ikannya sikat langsung ambil Pak Guru ya. Jadi pemancingan itu sebenarnya bukan ini ya, kita bukan misalnya gimana? Bukan bisnis utama ya. Perlu diketahui bahwa pemancingan itu hanya sebagian lah. Sebenarnya kegiatan saya pribadi. Apa itu Pak Guru? Mancing. Mancing, ngobrol dengan pemancing. Oh, iya. Itu aja sebenarnya. Karena sisi lain dari istilahnya ngelola pemancingan. Iya, tambak. Tambak ya sejatinya ya akan tambak. Iya. Artinya untuk tambak ya berarti ya
ya penghasilannya ya tambak, dari tambak. Iya. Misalnya dari Bandeng, ikan, ya, ya, dari udang, rumput laut, ya itu utamanya. Kalau mancing mah ada orang atau nggak ada orang, tetap ada kan? Ada gitu. Iya betul. Memang kalau lebih ke ininya sih ke ini ya apa namanya, budidaya bandeng gitu ya, budidaya bandeng, Iya. terusnya udang, sama apa lagi Pak tadi? Rumput laut. Rumput laut. Oh, udah ya, intinya sih mah itu. Kalau pemancingan sebenarnya kalau mau bener-bener ya, kalau misalnya dicoba lah, pemancingan di tempat tambak, kayaknya sih untuk operasional tiketnya harus 50.000. Iya, atau 100.000, nggak bakalan ini, nggak bakalan tercukupin. Kayak saya pribadi, misalnya harus ngurusin operasional yang ditambak, kalau mengandalkan dari tiket masuk, iya betul. nggak bakalan. Betul. Jadi memang nggak terlalu itu bisanya di pemancingan. Oke. Nah, kita hanya memfasilitasi, silakan datang dengan tiket 15.000. Ya, kalau ikan silakan di bawah, mau dapat berapapun silakan sepuasnya. Bebas itu Pak Guru. Bebas, waktunya pun kalau misalnya rekan-rekan mau hadir, sekali datang, mau 1 bulan pun silakan. Yang penting istri di rumah nggak ngomong-ngomong lah. Silakan, bebas. Bebas ya Pak Guru. Kita nggak ngitung hari, 2 hari, 3 hari, nggak ditentuin waktunya gitu ya Pak Guru ya. Masuk aja 15.000, udah bebas. Terserah. Ikannya bukan. Terserah. Oke. Nah Pak Guru, ini di sini ikan pemancing ya, yang misalkan dapat ikan nih. Setahu Pak Guru, selama pemancingan Pak Guru ini buka, berapa Pak Guru bobotnya yang paling besar, monsternya paling besar di sini Pak Guru? Rekor lah. Rekor itu 18 kilo. 18 kilo? Iya, itu udah rekor. Itu ada sekitar 6 ikanan lah. Ada sekitaran gitu. Misalnya 17, terus 18 kurang sedikit. Lebih sedikit tuh segitu. Seingat saya. Ditambak aja sampai bisa 18 kilo Pak Guru? Besarnya 18 kilo. Waduh. 17. Kalau untuk tahun ini nih, tahun 2022, rekornya tiap tahun nurun sih. Iya. Kita nurun, nggak tahu ya. Karena mungkin banyak yang berburu ya. Iya. Oke. Ini untuk 2022 13 kilo itu paling besar. Nggak ada yang lebih itu, 13. Ya cuma untuk 13 juga udah ukuran lumayan besar ya sekarang ya. Tapi kalau dulu 13 masih banyak. Banyak. Puluhan kilo itu banyak, sampai 15. Ya mungkin karena memang sudah pada tahu ya, banyak yang pemancing, mungkin jadi pertumbuhanmu untuk mencapai 18 lagi itu susah. Ya mungkin agak susah ya Pak Guru ya. Istilahnya karena duluan. Iya betul. Ya mungkin kalau misalkan untuk merasakan tarikan babon yang untuk 18 ataupun ya sampai 20 ke atas, mungkin ada nggak dari Pak Guru berpikir untuk penangkaran baramundi untuk kelas babon gitu? Ada nggak Pak Guru kayak gitu? Ada kepikiran nggak ke situ? Kepikiran sejak lama itu, karena saya juga berasal dari pemancingnya perikanan. Iya. Saya itu basicnya dari perikanan. Jadi budidaya ya tahu. Jadi misalnya teknologi perikanannya pun ya sedikit-sedikit tahu. Cuma untuk mengembangkan ke arah situ istilahnya gimana, apa ya? Ada kesulitan? Ya terlalu sulit. Sulitnya memang gimana? Kita harus teknologinya harus ada sih. Apa itu Pak Guru teknologinya? Ya harus, kalau usaha ikan babon itu penangkarannya pun harus bulat. Ini kan harus buat kolam. Nggak bisa misalnya ditangkar di tempat tambak gitu, cuma diputar waring itu nggak bisa. Harus bulat, terus harus gelap. Berarti ya metodenya ada ya Pak Guru? Iya, ya? Ada. Soalnya saya pernah lihat juga kalau misalkan kayak di YouTube gitu, di luar gitu, entah di mana ya, pokoknya di luar negeri aja ya. Memang ada penangkaran kakap, memang untuk pemancing gitu, untuk dipancing, tapi size-nya itu ya memang babon besar-besar gitu. Oh, buat mancing ya? Kalau buat mancing, saya pernah nyoba. Nyoba dari 2016 pun saya nyoba sebenarnya. Saya
tempatnya tambak saya khususin itu 4 hektar itu saya khususin 4 hektar. Dari tahun 2016. 16. Iya, itu sudah istilahnya sudah adalah ya. Saya ini mau buat khusus nih buat strike ikan gede, ikan babon yang besar. Tapi kok nggak laku. Kenapa, Bu? Nggak tahu ya. Nggak laku waktu itu. Tiket yang kita tarik waktu itu 50.000. Oh, 50.000. 2016 itu. Tapi tetap minatnya mancing ya dapat ikan. Iya. Oke. Itu sistem rilis nggak tahu. Nah, berjalannya waktu di pandemi itu tren sebenarnya. Kalau saya kan banyak mengenal misalnya dari castinger, dari apa sih ya yang di luar mancing konser lah ya. Iya. Itu banyak rekan. Sebenarnya yang dari castinger itu tren mancing rilis ya. Oh iya. Saat sudah tren, wah mau bikin lagi kayaknya berat. Iya. Beratnya gimana? Memang untuk membuat kolam yang ikannya besar, ya biayanya memang gede. Dari apa sih Pak Guru? Misalkan kayak gitu tuh, apa dari kitanya mensuplai makanannya? Makanan. Oh gitu. Makanan, oksigen, terus apa ya? pH itu yang pH airnya harus stabil dia. Enggak, dia stres. Oh gitu. Nggak boleh terlalu asin. Karena kalau di kolamnya aja ya nanti pH-nya kan naik terus, Iya. Kan harus diisi air tawar. Air tawar kan kita harus punya sumber sendiri ya. Oh iya, betul. Terus suplai oksigennya pun harus ada. Oksigen yang terlarut harus ada. Oksigen terlarut ya harus pakai kincir atau enggak blower. Oh iya. Iya, benar. Jadi biar si air itu ya, oksigen itu ya memang stabil gitu ya Pak Guru ya. Sama aja kayak seperti ini udang gitu ya Pak Guru ya. Kayak udang. Sirkulasi oksigennya pakai kincir ya Pak Guru ya. Tapi sekarang udah ada kayaknya dari 2000 berapa tuh yang di Jakarta ini. Semarang juga ada. Yang di ini nih yang baru yang di Brebes di Randu Sanga itu ada. Ini rilis baru 2022. Ada juga. Nah, apa ya? Joglo Gendis. Iya. Itu lokasinya lumayan bagus. Lumayan menarik lah. Itu khusus strike-nya aja kalau datang ke situ. Oh, berarti ya sistemnya rilis juga gitu. Rilis. Kalau pemancing sendiri ke arah situ kita nggak mikir. Iya. Memang kebanyakan kalau misalkan untuk pemancing yang konvensional itu dapat ya udah bawa pulang. Iya. Gitu. Iya. Karena apa ya? Jadi mancing kakap trennya terus ngikutin jalan. Maksudnya ngikutin apa ya? Tiap tahun kayaknya berubah. Kalau saya amatin dari dulu. Untuk yang sekarang ini trennya gimana Pak Guru? Ke laut kan. Trennya ngamen lah kayaknya sih. Oke. Pakai perahu. Iya, pakai perahu ya. Muter-muter. Itu trennya seperti itu. Yang sekarang trennya. Kalau sebelumnya pernah sih tren ditambak. Pernah. Masih tren ditambak itu pernah. Oke. Saya itu satu hari, wah istilahnya orang datang itu udah ratusan. Udah nggak kehitung lah. Kalau hari Minggu tuh udah ribuan itu. Apalagi itu ya hari Minggu istilahnya apa ya? Harinya pemancing sedunia gitu ya hari Minggu deh. Tapi pernah jadi tren lah mancing ditambak. Oh iya. Saya pernah menjamani misalnya sampai ke istilahnya, luar biasa. Tapi kesini ya alhamdulillah sudah mulai banyak yang istilahnya buka usaha di tempat mancing. Kalau dulu kan jarang. Berarti Pak Guru sendiri bisa dikatakan menginspirasi gitu ya. Kalau ditambak lah, ditambak untuk brand mancing, ditambak ya kayaknya awalnya dari pemancing. Iya. Jadi yang lain itu menginspirasi ya Pak Guru ya. Iya, karena apa ya? Kita punya tempatnya satu kawasan luas. Iya, luas. Kalau misalnya yang lain misalnya ada mancing tambak tapi kan bukan pemancingan. Iya. Kalau kita pemancingannya ditambak,
satu wilayah luas, terus terjangkau lah, dekat dengan jalan. Iya, dekat jalan itu, ya. Iya, benar. Enaknya. Jadi, oke, fasilitas juga ada ya. Ya kalau fasilitas sih, istilahnya ya seadanya, tapi ya ada lah. Ada gitu ya. Oke. Adanya ada. Oke Pak Guru, ini untuk harapan Pak Guru ini untuk pemancingan Pak Guru sendiri untuk kedepannya, kali ada ide-ide kah atau ada harapan yang belum tercapai nih, pasti ada ya dari Pak Guru sendiri. Gimana Pak Guru? Jadi kami pemancingan Pak Guru sebenarnya punya harapannya pemancingan itu menjadikan ajang untuk bersilaturahmi. Oh iya, betul. Kita ke depan itu yang jadi bersilaturahmi, saling mengunjungi, saling memperkenalkan, saling istilahnya apa sih lah, saling belajar lah, saling mengedukasi. Itu harapannya itu. Karena mulai 2022 semenjak awal dari Januari sampai sekarang kita juga berkeliling. Artinya sebuah kesadaran. Awalnya pemancingan sendiri tidak sadar, istilahnya. Gimana Pak? Artinya gini, saya itu didatangin oleh banyak komunitas, banyak angler, sampai keluar, kadang sampai dari Lampung, dari Bali, kayak dari Bekasi, Subang, ya, pokoknya sampai ke Semarang, ke Tuban, Jawa Timur. Oh, sampai Jawa Timur. Iya. Nah, pernah datang di tempat saya. Oh gitu. Berarti satu, Bapak maksudnya sudah dari ujung ke ujung Pulau Jawa ya, berarti sudah tahu tempat ini ya Pak Guru? Sampai luar, sampai Bali, sampai Sumatera. Oh gitu, Sumatera juga? Pernah datang, sampai Makassar udah pernah ada yang datang. Sengaja datang gitu. Sengaja datang. Nah, sepanjang itu saya hanya inilah menerima ya, menyambut. Gitu. Ya, kadang ya keterbatasan, tapi saya sudah berusaha semaksimal itu. Nah, akhirnya sampai di titik di pandemi itu, setelah pandemi lah, setelah itu menjadi renungan. 2 tahun itu saya merenung. Ternyata di tengah kesibukan orang datang di tempat saya sampai jauh-jauh hari. Akhirnya saya mencoba ingin berkunjung kembali. Dalam arti saya sudah siapkan untuk berkunjung kembali lah, istilahnya menengok. Akhirnya alhamdulillah terlaksana itu. Akhirnya kita membuat membuat sekelompok orang lah yang kita namakan vokal itu. Vokal, baju yang jersey yang saya pakai. Ini sebuah forum angler untuk komunikasi, berbagi. Nah, itu kita mengunjungi. Ini berarti kayak grup gitu Pak Guru? Iya, kita bukan komunitas. Bukan komunitas. Kita sebuah organisasi yang kita dirikan untuk merangkul. Namanya apa Pak Guru? Forum Komunikasi Angler. Forum Komunikasi Angler. Iya, itu namanya. FKA. Kita sebut vokal. Oh, vokal. Vokal. Jadi itu wadah semua rekan yang pernah datang di tempat saya. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mengunjungi rekan-rekan yang jauh. Pernah kemana aja nih Pak Guru? Contohnya? Berarti kita yang kita kunjungin sudah, misalnya kalau ke Brebes sendiri ya sudah, ke Cirebon, ke Subang, ke Kuningan, ke Belacan. Belacan. Kita kunjungi dulu ya. Sampai kemarin kita nyampe ke Pangandaran. Oh, Pangandaran. Sampai ke Cilacap. Nah, kedepannya untuk kita ke timur lah. Misalnya ke Semarang. Ke insya Allah sih sampai Kudus lah. Sampai Kudus. Harapan. Itu di tahun 2022 ini itu
agendanya, agenda kita bersama untuk silaturahmi ya. Dalam bentuk file trip. Oke. Bentuknya file trip, tapi ya asik sih. Karena file trip itu file trip di vokal itu tidak biayanya dari vokal sendiri. Biayanya dari vokal. Jadi yang ikut dengan vokal akan difasilitasi perjalanannya. Hebat ya. Berarti bisa ya memang sih ada itunya juga ya Pak Guru, manfaatnya juga ya untuk komunikasi apa gitu, mempererat ya. Jadi nggak asal itu aja hanya sebatas tatap muka kenal ataupun hanya sebatas sepintas saja mancing itu ya Pak Guru ya. Berarti kita juga nanti mendatangi yang waktu itu pernah kunjung ke sini juga gitu ya Pak Guru ya. Sebenarnya itu sebenarnya kayak itu muncul karena gimana ya, kadang kita dikunjungin tapi nggak pernah berkunjung. Iya. Contohnya nih kayak saya sendiri ya, tadi Brebes udah berapa orang yang pernah datang ke sini. Iya. Ada satu orang aja misalnya datang ke tempat saya udah ribuan mungkin. Saya kapan mainnya gitu kan. Betul. Di pandemi itulah kita merenung, akhirnya kita siapkan bagaimana ini untuk bisa jalan keluar. Akhirnya kita bentuk organisasi, kita buat langsung asetnya, kita dirikan asetnya. Nah, aset itu sudah jadi, aset itu kita gunakan. Kayak benar. Nah ya lumayan sekali perjalanan, kita nggak sedikit memakan biaya, tapi alhamdulillah biayanya pun kita tidak membebankan siapapun. Kalaupun misalnya yang kita kunjungin menyambut dengan istilahnya memberikan fasilitas yang berlebihan lah misalnya, ya alhamdulillah. Tapi kebanyakan kalau kita berkunjung malah dijamu. Itu yang buat kita saya sebenarnya ingin menjalin satu rohmi lah. Untuk yang lain-lain kan memang kita sudah siapkan. Tapi kadang di luar dugaan malahan. Betul. Ya memang pemancing itu ya atau angler itu memang ya kearifan lokal memang seperti itu sih ya Pak Guru ya. Jadi welcome, apalagi ada slogan seduluran ya Pak Guru ya gitu. Oke. Nah ini Pak Guru ada lagi. Untuk yang terakhir nih Pak Guru. Ada nggak Pak Guru misalkan khusus untuk para angler atau pemancing di sini? Jadi apa ya? Harapan Pak Guru untuk pemancing ataupun yang angler di sini, yang mancing di sini, untuk melestarikan atau menjaga tempat lingkungan pemancingan Pak Guru sendiri gimana Pak Guru? Kalau saya itu apa ya? Gimana Pak? Menjadi hal yang penting, Malah itu suatu apa ya? Keharusan. Kalau kegiatan di tempat pemancingan memang tidak boleh memotong pohon. Iya, atau mencabut pohon lah, itu tidak boleh. Terus kegiatan, kadang kita kegiatan 1 tahun ada kegiatan menanam. Kegiatan menanam pohon mangrove itu kita adakan. Jadi memang kalau itu ya bareng-bareng menjaga ya Pak Guru ya, menjaga fasilitas apa sih pemancingan Pak Guru ya. Jadi tidak datang memancing itu ya tangan jahil, ngambil buat biasanya kalau pemancing tuh ngambil tuh buat apa namanya? Iya, pasti. Buat apa namanya? Buat joran ya, kedudukan joran gitu ya. Makanya kalau nanamnya sedikit ya habis lah. Habis ya. Saya tanam itu udah kemarin setiap tahun saya tanam udah puluhan ribu tiap tahunnya. Yang hidup ya paling 10%-nya benar nggak ada sih. Ya itulah keder ya Pak Guru ya. Tapi ya alhamdulillah perjalannya waktu ini usianya 4 tahun. Ini 4 tahun. Kalau yang di ujung sampai puluhan tahun. Waktu itu sih terakhir saya ke sini tuh memang hanya sebelah mana ya? Sebelah sini aja Pak Guru ya. Sebelah sini ya, sebelah sananya nggak ada ya Pak Guru ya. Tapi kan mungkin nggak tinggi lah. Nggak tinggi ya. Baru berapa lah. Itu 4 tahun itu. Perjalanan yang panjang. Iya. 4 tahun baru segitu kan udah luar biasa. Iya, Tapi ya apa ya, punya kebanggaan sendiri kalau menanam. Beda, coba aja nanam. Terus ada yang di luar dari pikiran kita. Kalau kita peduli dengan alam,
istilahnya yang saya alami ini Mas. Saya berarti di sini itu udah hampir 15 tahun. Oh, 15 tahun. 14 tahun lah. Iya. 2008 itu saya sudah mulai. Oh iya benar-benar. Berarti kan di apa namanya, di Tambak sendiri Pak Guru mulai aktivitas 2009 ya? Iya, 9 itu baru istilahnya orang tua diurus itu. Kalau di Tambak ya saya dari kecil ya. Tambak di sini juga Pak Guru. Jadi memang istilah merawat kearifan lokal alam itu memang turun temurun dari keluarga saya itu. Jadi timbal baliknya itu luar biasa. Jadi sesuatu yang mungkin di luar pikiran lah ya. Iya. Kalau alam. Misalkan kalau alam itu kita jaga, ya kita juga ya bermanfaat juga ya buat kita ya Pak Guru ya. Hasilnya tuh. Kayak saya nanam rumput laut itu, bayangin dari 2009. Awal-awal juga. Iya. Orang nomor 2 di sini yang nanam. Oh. Orang gitu. Pertama itu Pancang namanya. Itu menanam lah, mempopulerkan rumput laut. Belum ada orang itu masih nanam pandeng lah. Itu rumput laut sudah mulai dirintis lah. Saat 2000 berapa itu? Mungkin awal situ. Ya. Sekitar 2013 atau 15 saya nggak ingat itu. Saya ngikut orang kedua menanam sampai saat ini belum pernah habis. Berarti proses gimana itu? Ya sekali tanam udah tumbuh terus. Oh gitu. Berarti ngambilnya seperti ini apa? Seperti daun teh itu ya Pak Guru ya? Iya. Jadi pucuknya aja diambil. Iya. Kalau daun teh kan pucuknya. Kalau itu mah misalnya kita ngambil ya, diambil, disisain aja. Oh, disisain. Atau diambil semua pun, nggak mungkin habis kan ya. Oh, iya. Yang penting jangan dimusnahkan. Itu diambil aja secukupnya. Kita ngelatih ke masyarakat ambil secukupnya. Oke. Itu sampai dari awal sampai sekarang nggak habis. Habis. Sampai hilang ya. Hampir semuanya tuh ngikut. Alhamdulillah. Itu alam ya berarti. Karena kita peduli. Iya. Itu yang bagus, yang bagus rumput lautnya seperti itu ya, yang di sekelilingnya ada mangrove. Oh iya, oke. Kalau apa sih sekelilingnya nggak ada mangrove, panas, terus airnya terlalu rendah, ya nggak bisa hidup. Gitu ya. Jadi alhamdulillah yang saya tanam adem, wah rumput lautnya luar biasa. Panennya juga bagus ya Pak Guru ya. Bagus, yang sekarang harganya 6.600 sampai 7.000 per kilo. Setiap panen bisa berapa? Setiap 2 minggu tuh nyampe 7 ton. 7 ton? 7 ton. Wah, banyak ya, 7 ton ya. 7 ton. Itu dari berapa ini titik Pak Guru kayak gitu? Itu biasanya siklusnya muter sih. Kita kan total itu dengan satu keluarga itu ada 45. Oke. 45 hektar itu satu keluarga. Jadi untuk yang olah rumput itu ada 12 orang. 12 orang. Ya muter aja kerjanya, habis ini selesai, sana selesai. Itu nggak bakalan berhenti. Kalau berhenti ya udah capek berhenti. Ya berhenti, kalau capek otomatis ya berhenti. Tapi memang rumput laut dengan kakap udah sejalan. Iya. Udah apa ya, alamnya sesuai lah. Ya. Nah gini Pak Guru, kisi-kisi atau bocorannya dari Pak Guru nih, biasanya dari tambak memancingan Pak Guru sendiri, ada nggak sih Pak Guru tempat atau titik yang biasanya itu populer atau sering ada serangan kakapnya nih Pak Guru? Bocoran biar Angel ini tahu gitu. Gimana Pak Guru? Kalau setiap lokasi beda-beda. Kalau yang ini yang A ya. Kalau yang A dia identiknya itu setelah musim hujan. Setelah musim hujan selesai, kalau ini lokasi ini menarik. Artinya ikannya tuh makan. Agresif. Ini kalau udah masuk ke mau musim hujan, ini kayaknya nggak ada ikan. Terus kayaknya walaupun ada nggak makan. Oh gitu. Yang ini nih. Iya. Yang ini yang A kan. Kalau area B kebalikannya. Dia kalau kemarau. Kalau mendekati ke musim hujan malah banyak tarikan. Itu kayak sekarang ya? Iya, ini kan sekarang masuk hujan lagi ya? Masuk hujan tuh kan mulai ini apa agresif sih? Ya? Agresif. Karena
berarti mau mendekati kemarau dia kayak yang ini. Kalau udah kemarau, udah hujannya udah banyak, malah kurang. Jadi pengaruhnya mungkin karena ini dekat dengan pemukiman, jadi di sananya itu tidak ada kali lagi. Jadi pengaruh di pembuangan air. Jadi saat musim hujan, air dari pemukiman gelondornya ke tambak sini ya. Jadi kan kaget tuh. Iya. Kaget ikan makan. Mungkin itu. Gitu. Kalau yang ini kan tidak pengaruh, semuanya diputerin sungai. Iya. Jadi saat habis musim hujan selesai, baru dia menyesuaikan di musim kemaraunya. Gitu. Kalau yang di ujung itu nggak kenal musim. Nggak kenal musim. Itu yang apa? Dampak apa berarti? Yang CD itu berarti setelah ini ya, perempatan ya. Perempatan sana ada jembatan. Itu luasnya 12 hektar dengan 10. 12 hektar sama 10. Satu kotak itu. Kayak lumayan panjang. Gimana kalau misalkan untuk ngelilingin itu? Yang ngelilingin. Aduh. Memang kalau luas tuh ya, apalagi potensi ya pasti di ini lah, pasti dijujuk gitu ya. Terus mana lagi Pak Guru? Kisi-kisinya. Tempat-tempat. Kalau apa ya? Yang tahu sebenarnya, yang tahu banyak ya sebenarnya pemancing. Ya mungkin memang Korek memang sudah insting ya Pak Guru ya, kalau apalagi yang pemancing barramundi pasti tahu kapan waktunya, tempatnya di mana, pasti udah tahu ya Pak Guru ya. Terus sekarang trennya udah beda sih ya. Gimana Pak? Iya, trennya pemancing sudah ke laut. Ke laut? Udah ke bagang itu. Trennya sekarang ya. Jadi kalau mau mencoba berbisnis di pemancingan, buat bagang, mancing di laut. Memang banyak juga sih sekarang sih. Di daerah mana aja tuh ya? Di Prabak juga ada ya? Banyak ya di Prabak juga ya? Di Gebang ya? Iya, juga memang banyak sih orang yang membuat rumpun di tambakan, misalnya di laut. Dari dulu juga udah banyak. Cuma kan kalau dulu, pemancingnya sedikit. Pemancingnya sedikit. Jadi kalau buat, ya yang datang ya bisa dihitung ya, dengan operasional kayaknya nggak cukup. Iya. Kalau sekarang pemancingnya banyak, ya kalau buat mesti ada yang ngunjungin lah. Cuma kan kalau mancing itu ibarat kayak putaran dia. Ya apalagi kalau kakap kan musim-musiman ya Pak Guru ya. Kayak putaran. Jadi saat misalnya tempat ini rame, terus ada putar. Nanti juga akan sepi, kadang rame lagi. Yang benar-benar bertahan, yang konsisten. Iya, betul. Terus istilahnya view-nya ya itu. Kalau pemancingan ditambak, view-nya ditambak, ya udah kayak gini aja lah. Terus juga memang terjaga juga ya. Kayak gini aja udah tetap ada yang berkunjung, ada yang menikmati. Oke, iya. Oke Pak Guru, sudah banyak juga ya yang sudah dijelaskan sama Pak Guru ya. Ini saya juga berterima kasih atas waktunya sama-sama. Pak Guru untuk ikut apa namanya, untuk ngobrol-ngobrol ringan aja Pak Guru ya. Iya, alhamdulillah. Oke Lur, misalkan kalian masih belum tahu juga ataupun masih bertanya-tanya, bisa kalian cek di Facebook Pemancingan Pak Guru ya, Pemancingan Pak Guru. Atau YouTube-nya juga. YouTube-nya ada, namanya juga sama. Pemancingan Pak Guru ya. Dan di Facebook juga ada kontaknya ya Pak Guru ya? Ada, lengkap. Oke, barangkali misalkan kalian belum tahu tempatnya ya Pak Guru, Pemancingan Pak Guru di sini di mana, nanti bisa kontak aja ke nomor Pak Guru yang ada di Facebook itu. Ya, jadi misalkan kalian dari daerah mana sudah datang di daerah Brebes, kalian bisa kontak. Jadi nggak susah nyarinya ya Pak Guru ya? Iya. Ya sebenarnya sih nggak tren. Kalau saya sendiri nggak tren. Oke Lur, segitu aja obrolan kita hari ini. Ya semoga bermanfaat bagi semuanya, khususnya para angler ya. Amin. Amin. Barangkali saya ada salah kata, mohon dimaafkan ya Pak Guru ya. Ya, sama-sama Mas. Oke. Untuk semuanya para angler, kita semua jaga silaturahmi, jaga alam pasti. Ya, jaga alam agar kita itu mancing tetap nyaman. Oke. Harus itu. Oke Lur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Noe Isun, jos. Oke. Oke Pak Guru, terima kasih nih.